diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Depth Inside Growth setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Shalom, selamat malam. Berjumpa kembali di dalam program DIG, Depth Inside Growth, di mana kita akan mempelajari firman Tuhan secara mendalam untuk memperluas wawasan dan mengalami pertumbuhan kerohanian. Bersama saya Pendeta Edward Taliwongso. Program ini menyajikan diskusi dan kajiannya mendalam mengenai tokoh, tema, ataupun narasi tertentu di dalam Alkitab. Dan malam hari ini kita melanjutkan seri Bible Doctrine kita. Pendalaman Alkitab pada malam hari ini berjudul Keterandalan Alkitab. Pertanyaan seputar kanon, penerjemahan, dan juga keaslian kitab suci. Sejak lama orang Kristen mempercayai kitab suci sebagai ilham dari Allah yang menuntun banyak orang Kristen untuk menemukan makna kehidupan dan juga mempercayainya sebagai senjata Allah untuk iman percaya orang Kristen di atas dunia ini. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, maka banyak yang mulai mempertanyakan keaslian kitab suci yang berada di tangan setiap orang percaya. Malam hari ini kita akan coba melihat dan juga mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan seputar keterandalan Alkitab. Apakah Alkitab itu dapat diandalkan? Bagaimana dengan kanonisasi? Bagaimana dengan penerjemahan? Dan bisakah Alkitab yang kita pegang di tangan kita hari ini diandalkan sebagai firman Allah yang diinspirasikan? Saya mengajak pemirsa di rumah untuk membagikan link YouTube atau Facebook Cornelius Media, dan saudara dapat menuliskan pertanyaan atau komentar Anda pada kolom komentar nanti selama acara ini berlangsung. Atau saudara yang menyaksikan tayangan ini lewat Facebook, YouTube, disilakan untuk memberikan komentar yang positif seputar pembahasan kita pada malam hari ini. Dan untuk membahas pelajaran kita pada malam hari ini, kami telah mengundang seorang narasumber. Narasumber kita pada malam hari ini adalah Pendeta Leroy Pakpahan, MTH. Beliau menamatkan pendidikannya di Adventist International Institute of Advanced Studies dan penekanan kepada perjanjian baru. Pengalaman hamba Tuhan sebagai seorang gembala jemaat yang melayani lebih dari 22 tahun dan juga kecintaannya untuk mempelajari firman Tuhan akan sangat menolong kita di dalam melihat topik yang sangat vital bagi kehidupan iman orang Kristen. Hamba Tuhan ini menikah dengan Ibu Selerina Siahaan dan diberkati oleh Tuhan dengan 3 orang anak. Dan saat ini melayani sebagai gembala jemaat di Jakarta International Seventh-day Adventist Church Conference DKI Jakarta. Mari kita sapa narasumber kita malam hari ini. Selamat malam Pendeta Pakpahan. Selamat malam Pastor Taliwongso. Selamat malam sahabat-sahabat pelajar Alkitab dimanapun berada. Ya, puji Tuhan. Bagaimana kabar pendeta dan keluarga di Jakarta? Sejauh yang saya tahu mantap ya, segar-segar ya, sehat, sejahtera. Amin, puji Tuhan. Terima kasih pendeta, oleh karena saya pikir ini sudah beberapa kali kami mengundang dan pendeta selalu merespon jawaban kami. Terima kasih untuk kerelaan untuk melayani umat melalui pelayanan Cornelius Media. Terima kasih sudah bergabung dengan kami malam hari ini. Pemirsa di rumah, tetaplah bersama dengan kami karena setelah yang satu ini kita akan kembali bersama narasumber kita, Pendeta Leroy Pakpahan, tetap di program DIG, Depth Inside Growth.
Kembali lagi bersama dengan kami di dalam program DIK, Depth Insight Growth. Dan saudara yang baru bergabung, judul kita pada malam hari ini adalah Keterandalan Alkitab, pertanyaan seputar kanon, penerjemahan, dan keaslian. Bersama dengan narasumber kita, Pendeta Leroy Pakpahan. Pemirsa di rumah, kita akan membaca kitab suci, tetapi sebelumnya, mari kita berdoa untuk meminta tuntunan Roh Kudus. Bapa kami, Allah yang bertakhta di dalam kemuliaan sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Oleh karena kasih-Mu, Engkau menyatakan firman-Mu sebagai pernyataan kehendak-Mu, rencana-Mu bagi kami umat manusia. Kami mengucap syukur oleh karena kami telah menjadi percaya. Dan saat ini kami akan mempelajari sebuah topik di mana kepercayaan, iman tentang keterandalan kitab suci-Mu dipertanyakan. Kami membutuhkan kuasa dari sorga, kerendahan hati, agar kiranya kami dapat melihat topik ini dan takluk kepada petunjuk Tuhan di dalam kehidupan kami. Secara khusus kami berdoa untuk hamba Tuhan, Pendeta Leroy Pakpahan yang akan memandu jalannya diskusi ini. Tuhan tolong supaya kuasa dari sorga menjadi bagian hamba Tuhan, sehingga kami yang belajar dan yang menyaksikan memperoleh manfaat rohani, iman kami dan keyakinan kami diteguhkan. Kami sedia akan membaca lembaran kitab suci-Mu. Jamah hati kami, siapkan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Pemirsa, kami ajak Anda untuk bergabung di dalam pembacaan firman pada malam hari ini. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-16. 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke-16 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Demikianlah pembacaan kitab suci yang akan menjadi pusat daripada diskusi kita pada malam hari ini. Dan bagi saudara yang baru bergabung, judul kita malam hari ini adalah Keterandalan Alkitab, pertanyaan seputar kanon, penerjemahan, dan juga keaslian. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita langsung kepada narasumber kita. Nah, Pendeta, ada mungkin satu istilah yang bagi masyarakat awam mungkin tidak begitu familiar, yaitu masalah kata kanon atau kanonisasi. Apa sebenarnya kanon itu dan mungkin Pendeta jelaskan bagaimana sehingga kita memiliki susunan buku Alkitab seperti yang ada di tangan kita sekarang ini. Apakah ada kriteria yang digunakan? Disilakan kepada narasumber kita, Pendeta Pakpahan. Jadi ada 3 ya. Ya. Langsung kita. Padat diskusi kita. Baik. Izinkan saya agak panjang bicaranya kalau begitu ya. Ya. Karena artinya supaya gampang dicerna. Ya. Oke, kanonisasi atau kanon ya. Sebenarnya ini merujuk pada ini pengertian Kristen ya, pada akhirnya pengertian kita dalam memandang apa itu kanon. Tapi nanti belakangan saya akan kasih tahu arti pertamanya ya. Tapi untuk kita artinya itu adalah daftar kitab dalam Alkitab. Jadi gampangnya saja kita lihat misalnya bukan halaman pertama ya, tapi bagian halaman berapa, sudah langsung ada daftar kitab ya. Ada daftar kitab di situ. Nah, itulah yang maksudnya kanon ya. Jadi tapi begini, masuknya mereka ke dalam daftar itu adalah karena adanya pengakuan. Adanya semacam keyakinan bahwa kitab-kitab yang terdaftar itu adalah tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Jadi ada elemen ilahi di dalamnya. Ini wahyu ilahi. Nah, kita tahu bahwa ada 66 kitab ya. Perjanjian Lama ada 39 dokumen, Perjanjian Baru ada 27 dokumen. Di antara ada begitu banyak dokumen yang lain yang tidak masuk di dalamnya.
Jadi dengan demikian pensortiran itulah yang dimaksud dengan kanon. Ya. Nah, misalnya saja eh, ketika kita bandingkan dengan yang lain-lain contohnya, ya, ada kelihatannya perbedaan antara jumlah. Nah, jadi dengan demikian kita bisa pastikan itulah yang dimaksud dengan kanon. Walaupun sebenarnya kata itu sendiri ya, kata kanon atau pengkanonisasian atau kanonisasi ini uh, sebenarnya pertama kali digunakan oleh Athanasius, ya. Dia adalah seorang uskup Alexandria dan dia menuliskan istilah ini ya tentu saja dengan berbahasa Greka dalam surat yang diedarkan pada tahun 367 Masehi. Nah, itu bicara tentang tertulisnya. Namun sebenarnya begini, sebagai sebuah kata, kanon ini sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, bukan Latin ya. Jadi jangan sampai kira oh ini Latin, bukan. Ini Yunani sebenarnya yang artinya batang atau buluh atau apalah namanya yang seperti stick yang apa namanya yang lurus ya dan itu digunakan sebagai pengukur. Nah, kalau dengan pengertian itu kemudian memunculkan kata-kata lain seperti dalam bahasa Inggris disebut ruler ya. Saya masih ingat waktu saya di SD kami menyebut juga kata ini dengan penggaris atau ruler ya. Jadi ada di mana tulisan-tulisan di situ ya dengan angka dengan garis-garis menunjukkan apa namanya ukuran tertentu ya. Kadang-kadang itu juga dipakai untuk memukul bokong anak-anak kelas yang lupa dengan tugasnya kira-kira begitu. Jadi itu arti. Nah kemudian uh, uh, apa namanya berangkat dari istilah itulah kemudian kita memahami istilah itu menjadi lebih kompleks ya. Jadi seperti jauh dari arti aslinya yaitu buluh atau batang ya. Nah, jadi kalau demikian saya bisa kasih simpulan kalau bicara tentang kanonisasi ini pada dasarnya itu berarti dua dong ya. Yang pertama itu penyeleksian kitab-kitab untuk masuk ke dalam daftar atau bisa juga merujuk kepada daftar itu sendiri. Jadi dua dia. Satu prosesnya, satu hasilnya ya. Tetapi begini, pengertian kanon terus berkembang sampai pada akhirnya kata ini dipahami sebagai the rule of faith. Apa ini? Aturan iman atau the rule of truth, aturan kebenaran ya. Nah, kita bertanya mengapa disebut demikian? Karena begini, pada abad Kristen permulaan, kanon adalah semacam ringkasan ajaran Kristen. Ya, yang diyakini mereproduksi apa yang diajarkan oleh para rasul sendiri. Ini bicara Kristennya ya. Kalau untuk ajaran perjanjian lama barangkali itu sudah diterima seperti begitu ya. Nah, yang menjadi masalah adalah begini, ajaran Kristen itu kan nggak terlalu banyak dibandingkan dengan ajaran orang Yahudi yang banyak ya sampai 10 hukum saja itu di apa namanya dibikin jadi butir-butir menjadi begitu banyak ya. Untuk aturan Sabat saja ratusan kalau nggak salah ya. Nah, yang ini ajaran Kristen tidak terlalu banyak sehingga dengan demikian ketika masuk ajaran baru, masuk pengajaran-pengajaran yang kira bagus dan menarik sepertinya diterima oleh banyak orang. Nah, itu kemudian distandarisasi atau dicek dengan mempelajari ini, ruler ini, yaitu daftar Alkitab tadi, daftar kitab tadi, ya kira-kira demikian. Jadi itu yang dimaksud dengan kanon atau pengkanonisasian. Jadi intinya bisa itu merujuk kepada proses penyeleksian dan bisa juga kepada hasil penyeleksian itu. Nah, sekarang bagaimana apa tadi pertanyaan kedua ya? Kriteria. Bagaimana bisa terbentuk ya? Ya. Ya, bagaimana bisa terbentuk? Nah, begini. Ya, seperti kita ketahui bahwa Alkitab kita terdiri dari dua perjanjian ya. Dua era ya, dua testamen ya, perjanjian lama, perjanjian baru. Maka untuk menjawab pertanyaan ini kita perlu membedakan keduanya karena begini, kedua-duanya kan punya proses. Nah, untuk orang Kristen sendiri, mereka percaya bahwa apa saja yang dikanonkan oleh orang Yahudi untuk menjadi kitabnya itu perjanjian lama, ya kita terima. Kan begitu. Nah, jadi berarti tugas kita hanyalah untuk mencari tahu
mana kira-kira dokumen-dokumen yang beredar pada ketika itu yang sahih, yang ada nilai ilahinya, yang memang yang bersumber dari para rasul, ya dan segala macam kira-kira begitu ya. Jadi kita bisa nah, tapi kita mungkin berangkat dulu dari Perjanjian Lama ya, yang oleh orang Yahudi lebih dikenal dengan Tanakh ya, yang merupakan singkatan dari kategori masing-masing. Karena 3 kategori, ya, berbeda dengan cara kita mengkategorikan Perjanjian Lama. Tapi kitabnya sendiri sama, ya Torah yaitu 5 buku Musa, lalu kemudian ada Nebiim. Nah, Nebiim ini nggak melulu bicara tentang di situ nabi, tapi maksudnya sejarah yang dituliskan itu adalah sejarah yang dinubuatkan. Lalu kemudian tulisan-tulisan, yaitu Ketubim ya. Jadi itulah menjadi ringkasannya apa namanya singkatannya menjadi apa namanya menjadi Tanakh begitu ya. Nah, lalu kemudian kita tahu pada awalnya tulisan-tulisan ini kan beredar ya, beredar sedemikian rupa, lalu ada yang terima, ada yang tidak, ada yang merasa ini terlalu berat, ada yang terus bagaimana kan sama seperti buku kesayangan ya. Tapi ini dalam masyarakat religius yang benar-benar pelajar Alkitab. Nah, berangkat ke Perjanjian Baru, yaitu dokumen-dokumen Perjanjian Baru, kita tahu bahwa ini juga tersebar ya dokumen-dokumen tersebut. Ada kira-kira satu tulisan yang cocok bagi satu masyarakat, tapi tidak cocok di tempat yang lain. Nah, itu kejujurannya. Ya. Nah, sehubungan dengan oke, saya berangkat lagi kembali ya, mundur lagi kepada Perjanjian Lama ya. Kita memang harus akui bahwa tidak ada konsensus keilmuan mengenai kapan kanon kitab Perjanjian Lama atau Alkitab Ibrani ditetapkan. Memang tidak ada. Ya. Beberapa akademisi juga berpendapat bahwa kanon tersebut ditetapkan oleh dinasti Hasmonean atau Hasmonaim. Ya, ini para imam lain ya. Nah, sementara lainnya berpendapat tidak ada penetapan hingga abad kedua Masehi atau bahkan setelahnya. Kenapa kita bicara tentang Hasmonean? Karena Hasmonean ini kan karena mereka adalah imam, mereka lebih percaya soal Taurat ya. Buku yang lain mereka tidak terlalu percaya begitu kan. Tapi bagi orang Farisi enggak, mereka percaya. Nah, ada juga dari Yudaisme Rabbinik ya, mereka mengakui ada 24 kitab dari teks Masoret. Nah, tapi kalau 24 dibandingkan 39 kan beda ya. Tapi jangan lupa ya, istilah 24 ini hati-hati, jangan dihitung begini. Satu raja-raja, dua raja-raja, dua dokumen. Kira-kira begitu kan. Nah, itu dia kadang-kadang dianggap satu. Nah, sekarang lompat lagi saya kepada perjanjian apa namanya? Perjanjian baru ya. Perjanjian baru ini, ya, ini penting ini ya. Nah, untuk perjanjian baru sendiri, saya katakan bahwa bagaimana ini ya, surat-surat Paulus yang pertama yang beredar ya, karena dia duluan menulis toh. Lalu kemudian itu kira-kira terjadi pada abad pertama. Lalu ada juga kesaksian yang menguatkan untuk peneguhan yang lain seperti Justinus Martir ya. Dia katakan pada abad kedua dia menyebutkan bahwa catatan pribadi para rasul ini dibacakan pada pertemuan ibadah jemaat bersamaan dengan tulisan para nabi. Artinya Perjanjian Lama. Ada juga Bapak gereja bernama Irenaeus ya tahun 180 Masehi juga menyebutkan bahwa ada satu set dokumen yang berisi 4 Injil. Jadi sudah dikompil barangkali itu 4 Injil, lalu kemudian ya dibacakan, itu dipromosikan, diceritakan kembali. Nah, 4 Injil disebut dengan tetramorf ya. Dan itu sudah beredar di kalangan orang Kristen sejak tahun 180 sehubungan dengan pengakuan dari Irenaeus. Jadi oke lah, ada lagi yang mungkin yang lain di abad ketiga seperti Origen juga mengatakan Perjanjian Baru dengan 27 dokumen. Ya, berarti sama dengan jumlah kita. Walaupun pada waktu itu masih ada pertentangan untuk menerima seperti surat Ibrani, Yakobus, 2 Petrus, 2 Yohanes, 3 Yohanes, Yudas, dan termasuk Wahyu. Itu masih didebat, mau diterima atau tidak, karena kelihatannya ini ada ajaran lain di dalamnya, kira-kira begitu ya. Tapi begini, perdebatan dalam hal penerimaan 7 dokumen tersebut juga tidak membatasi gereja untuk mengenal dokumen-dokumen Perjanjian Baru seperti yang kita kenal sekarang. Nah, kalau begitu, jadi sejak abad kedua paling mentok itu kanonisasi sudah selesai. Tapi ingat, kanonisasi ini bukanlah satu standarisasi
oleh keilmuan tertentu, tidak. Ini komunitas, ini bicara komunitas. Kita ada keyakinan ya, seperti kita menemukan surat cinta ya, dan kita pastikan bahwa ini surat cinta dari kekasih saya. Karena mereka mengenal Yesus, mengenal ajaran Yesus begitu ya, dan rasul-rasul menularkan itu sampai kepada anggota-anggota gereja. Kira-kira begitu. Nah, mungkin yang terakhir ya, kriterianya ya, apa itu kriterianya? Apa kriteria yang digunakan untuk kanon? Ini juga perlu ya, karena begini, semua kanon tersebut telah dikembangkan selama berabad-abad dan melalui satu proses diskusi yang rumit dan lambat laun atau perlahan sekali, bukan jadi semalam seperti membalikan telapak tangan lalu kemudian selesai, tidak. Lalu kemudian begini, ketika itu berkembang sedemikian rupa, lalu muncullah kesepakatan di antara otoritas keagamaan dan masyarakat keagamaan pada waktu itu untuk menyatakan keyakinan mereka terhadap buku itu atau terhadap dokumen. Jadi kalau begitu, Komisi Kitab Suci artinya badan lembaga yang kemudian bisa menyatukan itu kemudian menyatakan bahwa yes, inilah kitab kita. Ya, inilah kitab kita. Nah, sementara proses penganonisasi itu sendiri tentu saja memiliki perbedaan ya. Orang Yahudi dalam memahami manakah buku suci mereka, kitab suci mereka, dan orang Kristen bagaimana kitab sucinya. Tapi yang jelas kalau ditanya kriterianya, maka itu pastilah ada hubungannya dengan apakah ini diilhami oleh Allah atau tidak. Nah, jika diinspirasikan oleh Allah, maka pastilah kitab itu tidak akan bertentangan satu dengan yang lain. Nah, itulah makanya kita tahu bahwa ada beberapa kitab yang tidak masuk ke dalam kanon yang 66. Karena apa? Karena ini ceritanya lain sendiri ya. Ini sepertinya gimana ya? Ini lain ya. Ini ajarannya lain juga. Tidak satu dia ya. Nah, sementara untuk kanonisasi perjanjian baru setidaknya ada 3 kriteria yang juga mirip-mirip sebenarnya. Yang pertama sifat kerasulannya. Jadi kitab itu harus mengandung sifat kerasulan. Karena itu ditulis oleh para rasul. Nah, tapi begini, ketika kita bicara tentang kerasulan, sempatlah terjadi Markus dan Lukas punya tulisan tidak diterima karena mereka bukan rasul. Tapi kemudian bisa dipastikan bahwa mereka mendapatkan apa yang mereka tuliskan, apa yang mereka ajarkan di dokumen mereka dari para rasul. Berarti masuk mereka. Akhirnya keluar ya, kemudian membebaskan mereka. Lalu kemudian sifat yang kedua adalah keuniversalannya. Apa yang dimaksud dengan keuniversalan ini adalah bahwa tulisan-tulisan tersebut digunakan secara meluas oleh gereja-gereja. Jadi bukan lokatif, bukan hanya segelintir atau sekelompok orang. Jadi sama orang tertentu dia terima gitu, yang lain tidak gitu. Ya nggak bisa begitu. Jadi kalau mereka universal sifatnya diterima, maka baik. Oke, sebagai pembanding begini. Sebabnya tulisan-tulisan gnostik. Contohnya Injil Yudas ada kan? Atau Injil Barabas, walaupun ada mungkin di background-nya ada forgery dikatakannya, itu ada gnostisismnya di dalamnya. Jadi ada cerita-cerita yang ini bertentangan dengan pengajaran Yesus, kan begitu. Lalu yang ketiga, ajaran sehat. Nah, itu ortodoksinya. Itu jelas ya. Oleh melihat bahwa setiap ajaran dalam dokumen tersebut diterima gereja secara luas. Nah, kalau kita bandingkan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dalam pengkanonisasiannya, maka kita lihat bahwa kesamaan mereka adalah bahwa mereka ini harus ditulis sama orang yang mempunyai karunia kenabian. Tidak melulu soal meramal ya atau bernubuat, tidak, tapi mereka itu mendapatkan pekabaran itu dari Tuhan, keilahian itu muncul. Kemudian yang kedua, itu mempertimbangkan apakah penyertaan mujizat ada dalam diri si penulis. Ya. Lalu yang ketiga, kitab tersebut menyampaikan kebenaran tentang Allah tanpa kontradiksi. Yang keempat, mungkin kita bisa katakan bahwa kitab itu menunjukkan ada kapasitas ilahi. Nah, ini yang saya dari tadi tekankan ya. Ada kapasitas ilahi untuk apa? Untuk mengubah kehidupan pembacanya. Karena kita percaya, the word has power. Bahkan kita bisa katakan bahwa firman itu adalah kuasa. Jadi ketika firman itu dibaca, karena itu dari ilahi, dari Tuhan, maka itu akan mengubahkan, mentransformasi hidup. Dan kemudian yang kelima, kitab itu diterima sebagai firman Allah ketika pertama kali disampaikan. Orang percaya bahwa itu adalah firman Allah. Walaupun mungkin barangkali mereka masih susah mengikutinya ya, masih susah menurut karena terlalu keras.
tapi setidak-tidaknya mereka percaya bahwa itu adalah firman Allah. Sorry, saya bicara terlalu panjang ya. Terima kasih Pendeta. Pastor. Saya mengerti, memahami memang pertanyaan nomor 1 ini sebagai introduction padat. Tapi ada 3 poin yang saya ambil, yaitu apostolik, universal, dan juga ortodoksi ya. Sehingga terbentuklah daftar kitab yang ada di tangan kita sekarang. Bisakah Pendeta mengkonfirmasi kalau begitu terjadi diskusi pro dan kontra, mana yang harus dimasukkan, mana yang left out. Tetapi Tuhan masih menuntun di dalam proses kanonisasi ini sehingga apa yang ada di tangan kita sekarang ini. Apakah Pendeta mengkonfirmasi hal itu? Iya. Dan yang perlu saya tambahkan adalah jangan sampai kita keliru seperti seolah-olah mengatakan bahwa pengkanonisasian itu adalah kerjaan satu orang. Ya benar, bahwa ada bapak-bapak gereja pertama ya yang mengatakan ini. Tapi pada dasarnya ini dilakukan itu karena melihat kepercayaan komunitas. Jadi ini people, keyakinan masyarakat begitu. Lalu kemudian dia bikin ya, walaupun dia mungkin ada perbedaan dan segala macam, tapi toh pada akhirnya list dia makin lama makin panjang. Karena tadinya dia batasi misalnya kan. Tapi masuk yang lain. Karena apa? Ya orang percaya. Tapi kepada yang lain banyak tidak percaya. Sehingga dengan demikian, nah inilah dia. Jadi Tuhan bekerja pada pikiran banyak orang. Jadi bukan segelintir orang, apalagi satu orang. Ya, kira-kira. Oke, terima kasih Pendeta. Dan faith atau masyarakat iman, tentang itu kita akan bahas pada pertanyaan selanjutnya. Dan pemirsa di rumah, kita masih akan terus melanjutkan diskusi kita. Ada banyak pertanyaan yang akan kita gali terus bersama dengan narasumber kita. Tetaplah bersama dengan kami di program DIK, Depth, Insight, Growth. Tuhan mengenal kita, Dia tahu segala pergumulan kita. Dia memberi kesembuhan dan memelihara kita. Dia akan selalu menopang umat-umatnya. Dia adalah perlindungan saat dalam kesesakan. Dia akan selalu memberi kekuatan di saat kita lemah. Janganlah kita khawatir karena Ia tidak akan meninggalkan kita. Saksikan selalu program Push, Pray Until Something Happen setiap Rabu pukul 18 WITA di YouTube channel Cornelius Media Bridge to the Truth. Masih di program DIK, Depth, Insight, Growth, dan tadi kita sudah mendengarkan tentang apa itu kanon, kanonisasi, dan bagaimana gereja memutuskan kitab-kitab apa saja yang akan dimasukkan di dalam daftar kitab suci sebagaimana yang ada di tangan kita. Mari kita lanjut bersama dengan narasumber kita, Pendeta Leroy Pakpahan. Pendeta, akhir-akhir ini teristimewa ketika kita melihat bagaimana sosial media orang begitu bebasnya mengungkapkan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa proses kanonisasi ini atau seleksi kepada daftar kitab suci ini sudah diselewengkan oleh gereja, katanya menurut pandangan orang yang berpendapat bahwa untuk menyesuaikan dengan pandangan yang menyimpang ya yang terjadi di gereja. Jadi pilihan itu oleh karena memang menyesuaikan pandangan-pandangan yang dianggap menyimpang. Bagaimana Pendeta menjawab pertanyaan ini? Ini pertanyaan menarik ini ya. Yes, kita tahu itu begitu rampan ya pernyataan-pernyataan yang miring. Tapi oke lah, masing-masing mempunyai kebebasan dalam menyampaikan sesuatu. Tapi adalah baik dengan disertai bukti-bukti tentu saja ya. Kalau kita mau bicara tentang ini secara transparan. Tapi begini, saya justru menimpali dengan cara berbeda barangkali. Justru yang menjadi masalah adalah Alkitab tetap sedemikian, namun gereja yang berubah banyak. Jadi gantinya kita menyerang Alkitab, sebenarnya lebih baik kita menyerang diri sendiri atau gereja. Karena begini, contoh Alkitab ya contohnya, mengatakan Sabat contohnya, atau Sabtu atau Saturday, atau hari ke-7 adalah hari ibadah yang kudus dan ditetapkan oleh Allah, mengingatkan kita bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi dan segala isinya selama 6 hari. Dan kemudian pada hari ke-7 dia berhenti dari segala pekerjaan penciptaannya itu. Dia memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Perhatikan, banyak gereja justru pilih hari lain untuk menjadi hari ibadah. Nah, hari apa saja boleh berbakti sebenarnya, boleh. Tetapi jangan lupa untuk berhenti dan kemudian pelihara kekudusan hari Sabat.
hari ke-7. Jadi bukan karena orang Yahudi, tetapi karena Allah yang suruh. Nah sekarang, yang berubah mana? Gereja, bukan Alkitab. Jadi jangan tuduh Alkitab yang berubah, padahal kita yang berubah. Ya. Nah, contoh lain, Yesus berkata bahwa orang mati itu ibarat tidur. Contoh lain, untuk menguatkan ini, Pengkhotbah 9 ayat 5. Mazmur juga bilang begitu, bahwa orang mati tidak tahu apa-apa. Tetapi coba saja, ada orang Kristen, bahkan banyak pendeta yang berdoa untuk orang mati, dan menganggap bahwa kalau dia mati sebagai orang baik, maka dia akan langsung naik ke surga, ya kan? Ya. Atau sebaliknya, kalau dia mati dalam dosa, tidak bertobat, maka dia segera dibawa ke neraka. Ajaran apa itu? Itu bukan ajaran Alkitab. Alkitab tidak berubah. Kita yang berubah. Nah, Yesus sendiri, sebagai contoh ya, ketika mati dia tidak kemana-mana, bukan? Itulah sebabnya ketika pada hari pertama pekan itu, dia berkata kepada Maria Magdalena, aku belum pergi ke Bapa, katanya. Hari Minggu dia bilang begitu. Hari Jumat dia mati. Ya, hari persiapan. Lalu besoknya hari Sabat, hari perhentian. Besoknya, yaitu hari Minggu, pagi-pagi, pada hari pertama ya, ketika dia bangkit dari kematian, Yesus belum naik ke sorga. Itu dikatakannya kepada siapa? Kepada Maria Magdalena. Loh, kok ya orang ngomong sembarangan? Kalau matinya baik masuk surga hari itu juga, dan kalau matinya nakal langsung masuk neraka. Jadi begini, tidak ada yang diubah dan tidak ada kesengajaan untuk mengubah Alkitab. Barangkali yang dimaksudkan ya adalah pekerjaan penerjemahan barangkali ya. Karena di sini berbeda, di sini berbeda. Yang namanya saja pekerjaan penerjemahan, kadang ada yang tidak sempurna, itu wajar. Ya. Tetapi pesannya tidak berubah, itu yang saya bisa pastikan. Terjemahan ini mungkin berbeda, minor differences, Ya. tapi pesannya tetap sama. Ini contoh, kita bikin contoh ya. Saya ngomong cepat nih ya, saya ngomong cepat. Matahari mau dua. Sekali lagi, matahari mau dua. Saudara dengar apa? Apakah saudara dengar matahari mau dua atau matahari mau dua? Nah, ini masih dalam bahasa Indonesia loh. Ya kan? Bagaimana kalau bahasa asing? Karena ada istilah-istilah tertentu, termasuk bahasa daerah kita kan di Indonesia ini. Ada istilah tertentu yang tidak bisa diterjemahkan satu per satu kata ya. Kadang-kadang membutuhkan 5 kata untuk menerjemahkan satu kata ya kan. Ya. Dan itu pun masih kurang sempurna. Tetapi setidaknya kita tangkap pesannya. Jadi saya kira untuk mengatakan bahwa Alkitab sudah diubah karena ini dan itu disesuaikan ajaran gereja, saya kira itu pendapat yang prematur ya. Belum mencek kebenarannya. Yang benar adalah kita yang berubah. Gereja itu yang berubah. Ajarannya tidak sesuai dengan lagi kepada Alkitab. Demikian. Amin. Terima kasih, Pendeta. Dan pertanyaan saya selanjutnya berhubungan dengan dokumen Laut Mati. Ya, bagi pelajar Alkitab ini sangat populer. Mungkin pemirsa di rumah ada yang belum mengetahui. Pendeta boleh sedikit jelaskan dan mengapa ini sangat signifikan penemuan ini? Ya, gulungan Laut Mati. Atau saya lebih suka sebenarnya bukan bilang gulungan Laut Mati, walaupun terkenal ya. Saya lebih suka bilangnya gulungan naskah Gua Qumran. Oke, Qumran. Karena begini, karena memang naskah itu bukan terbenam di dalam Laut Mati, bukan. Ya. Melainkan dia tersimpan aman dalam gua-gua di Qumran. Jadi bukan satu gua, tapi ada beberapa ya. Jadi itu adalah, jadi gini, gulungan, kita sebut gulungan ya, gulungan Gua Qumran atau gulungan naskah Gua Qumran itu adalah suatu kumpulan dokumen yang jumlahnya ada sebanyak kurang lebih 981 naskah yang berbeda satu dengan lain ya, karena memang itu dokumennya berbeda. Dan itu ditemukan antara tahun 1946 dan 1956. Dari mana? Dari dalam 11 gua di sekitar pemukiman kuno di Khirbet Qumran. Terus sebabnya disebut naskah Qumran ya. Nah, itu di sekitar tepi barat ya, di tepi barat. Jadi kalau disebut tepi barat berarti ya dia agak ke sebelah sini ya dari Israel ya. Nah, gua-gua tersebut terletak sekitar 2 km ke pedalaman dari sebelah barat laut pantai Laut Mati.
Nah, jadi cukup jauh, bukan di dalam Laut Mati ya. Ya. Makanya saya lebih suka sebutnya itu adalah gulungan naskah Gua Qumran ya. Nah, jadi apa yang menarik di sini ya, mengapa disebut mungkin saya pertama ya, sebelum sampai ke sana, mengapa disebut gulungan ya? Karena memang naskah pada waktu itu dalam bentuk gulungan ya, seperti Ya. silinder digulung-gulung, Ya. seperti paper, apa namanya, pembungkus makanan kan ada ya apa Ya. itu plastik itu ya, itu digulung dia, bukan seperti kodeks. Ya. Kodeks itu ya ini seperti buku ya, kodeks ya, bukan seperti ini. Jadi dia digulung-gulung. Ya. Dan saya mau katakan ini by the way ya, maybe this information will surprise you. Jadi ini sebenarnya salah satu penemuan orang Kristen ini, kodeks gini ya. Ya. Jadi di binding di sininya ya. Dan ini untuk mempermudah belajar Alkitab ya. Karena kita tahu seperti contohnya di Daniel pasal 12 ayat 4 ya. Dalam bahasa Inggrisnya disebutkan bahwa pengetahuan akan bertambah-tambah, orang belajar Alkitab, bagaimana caranya run to and fro ya. Jadi memang kesana kemari ya. Karena untuk belajar Daniel itu dari ujung ke sana bisa ya butuh meja panjang kan begitu. Tapi kalau sekarang tinggal buka-buka begini ya. Di zaman sekarang lebih mantap lagi dengan scroll screen kan begitu. Nah, itulah sebabnya disebutkan gulungan. Nah, karena kondisi yang buruk dari beberapa gulungan naskah tersebut, belum semuanya berhasil diidentifikasikan. Nah, bicara tentang gulungan itu sendiri, saya mau katakan bahwa 40% dari penemuan itu merupakan salinan teks dari Alkitab Ibrani. 40%. Nah, kalau dibilang 40%, berarti 60%-nya untuk mencapai 100% itu bukan Alkitab. Ya kan? Jadi itu menarik ya. Kalau hitung-hitungannya begitu. Nah, tapi begini. Mengapa ini penting? Ya barangkali begitu ya. Mengapa ini penting? Itu pertanyaan berikutnya barangkali ya. Mengapa ini penting? Begini, penemuan naskah kuno Alkitab ini, yang 40% tadi, itu merupakan penemuan yang dapat membuktikan bahwa Alkitab yang telah ditemukan dan kita pegang sekarang ini, dan kemudian diterjemahkan itu tidak berubah sama sekali. Bayangkan dokumen itu tersimpan rapi di situ. Kita sudah punya naskah yang lain, dari situ kemudian kita terjemahkan. Kita bandingkan dengan temuan itu persis. Itu kita sebutkan ya, dia persis. Jadi kemudian itu meneguhkan kita bahwa apa yang selama ini kita pegang, apa yang selama ini kita baca, kita pelajari, dan kita yakini, itu sama. Ya. Jadi saudara tahu, suatu kali ketika penemuan naskah Qumran ini dimaklumatkan, saya kurang ingat di yang pertamanya atau yang berikutnya. Nah, salah satu ada edisi salah satu edisi terjemahan berbahasa Inggris sedang dalam proses cetak ya, sedang ada di meja cetak, lagi di print, dicetak ya, dipotong dan kemudian dibikin jadi kodeks kira-kira begitu. Tapi tahu begitu kedengaran informasi tentang penemuan ini, langsung diberi perintah kepada percetakan, berhenti, stop dulu, halt, stop, sampai kita dapat keyakinan apakah gulungan naskah Qumran ini sama dengan yang kita miliki sebelumnya. Dan hanya setelah mendapatkan kepastian, barulah kemudian mereka meneruskan pencetakan terjemahan Alkitab dalam bahasa Inggris itu. Jadi ini dia. Jadi itu signifikan, Qumran itu signifikan karena penemuan itu justru mengkonfirmasi kebenaran dari Alkitab atau salinan Alkitab atau manuskrip dan juga terjemahan yang kita miliki pada ketika itu. Amin. Terima kasih Pendeta. Dan masih berhubungan dengan gulungan Laut Mati atau Pendeta katakan tadi Qumran, ya. Bagaimana dengan arkeologi? Apakah penemuan arkeologi ini mengkonfirmasi kebenaran Alkitab? Apakah ada penemuan yang mengkonfirmasi kebenaran Alkitab dari bidang arkeologi? Bagaimana tanggapan Pendeta? Baik, terima kasih Pastor. Saya tahu bahwa Pastor Tali Omso ini juga adalah yang suka dengan arkeologi ya. Ya, tentu saja kita harus katakan amin kepada arkeologi ya. Terima kasih, puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, arkeologi
Nah, ini saya mau sharing dulu tentang apa yang dikatakan oleh student atau para pelajar mahasiswa seminari ya tentang arkeologi. Ya. Nah, arkeologi ini disebut sebagai bahasa ketiga Alkitab. Jadi ingat saja itu. Jadi kalau bicara arkeologi itu bahasa ketiganya. Ah, emang bahasa pertama kedua apa, Pastor? Ah, seperti kita tahu. Ya kan pertama kan perjanjian lama itu kan ditulis dalam bahasa Ibrani. Oke lah, ada Aramik ya di Daniel dan di Ezra. Lalu kemudian perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa Yunani. Itu dia bahasa. Jadi bahasa pertama Ibrani, bahasa kedua Yunani, bahasa ketiganya arkeologi. Ya, jadi mudahnya begitu. Nah, kenapa kita katakan demikian? Karena pada dasarnya, pada faktanya bahwa arkeologi khususnya yang disebut karena ada satu segmen khusus ini, jadi bukan arkeologi secara luas, tapi kita sebut sebagai biblical arkeologi. Ya. Ini memberikan data-data fakta, ya, bukti-bukti tentang apa yang diceritakan dalam Alkitab itu. Ya. Ya. Jadi ada penemuan-penemuan. Begini, waktu kita temukan bolpen ini, contohnya kita penemukan ini nggak bisa ngomong apa-apa, ya kan begitu. Tapi karena kita sudah tahu Alkitab, ceritanya, lalu ada pertanyaan sehubungan itu, termasuk ada kritikus katakan dia kurang yakin dengan ini, kurang yakin dengan istilah ini, kurang yakin dengan ilmu topografi ataukah lokasi atau geografi dari seseorang, atau istilah-istilah yang digunakannya sepertinya awkward. Maka kemudian ketika itu ditemukan, lalu dicek ternyata ini di tahun yang sama yang diceritakan dalam Alkitab, maka apa yang terjadi? Gugur semua kritik. Kira-kira begitu. Contohnya saja barangkali ya. Ini di kisah pasal 13:7 ya. Ya, kisah pasal 13 ayat 7. Kan di sana penulis buku kisah kan Lukas ya, Dr. Lukas atau Tabib Lukas. Nah, Tabib Lukas ini mempunyai kemampuan dalam menggunakan istilah yang tepat. Ya. Ketika orang bilang itu laut, misalnya Galilea disebut laut, dia bilang danau. Ya, jadi dia lebih cerdas dalam menggunakan istilah. Nah, tapi khusus di kisah pasal 13 ayat 7 ini, ada satu istilah yang digunakan oleh Lukas yang bagi orang ini nggak masuk akal, ini nggak cocok. Karena dia gunakan kata istilah antipatos. Kalau scholar bilang antupatos ya, tapi lebih bagus cara Greka membaca ya, antipatos. Nah, di ITB di Indonesia terjemahan baru diterjemahkan menjadi gubernur. Gubernur Siprus. Nah, saudaraku, selama bertahun-tahun para ahli telah berpikir bahwa Lukas ini kayaknya salah ini dalam menuliskan istilah. Karena gini, jabatan gubernur itu bukan prokonsul. Tetapi seharusnya dia nggak sebut itu, tapi seharusnya PP Prator. Harusnya begitu. Tapi kemudian arkeologi menyumbangkan bukti. Nah, itu yang menarik ya. Arkeologi bahasa ketiga Alkitab itu menemukan bahwa kerajaan Roma sesungguhnya telah menggunakan titel prokonsul sebagaimana digunakan oleh Lukas. Akhirnya para kritikus dan pengejek itu tutup mulut, malu sendiri kan, ngomong sebelum ada bukti kan begitu. Atau begini, ada juga seorang ahli lain, namanya ini bukan sembarangan ya, makanya saya sebut gelarnya ya, doktor. Dia Dr. W.A. Criswell. Ya. Jadi dia, tapi bukan dianya ya, tapi dia catat bahwa sejumlah ahli Prancis, banyak dari antara mereka barangkali ateis juga ya, dia mengatakan begini, bahwa mereka menemukan ada 82 kesalahan fatal yang akan mempertanyakan kredibilitas Alkitab. Nah, kalau dipertanyakan kredibilitas Alkitab berarti mempertanyakan juga eksistensi kekristenan itu berdasarkan kebohongan. Ada 82 kesalahan fatal katanya. Tapi rupanya penggalian tidak berhenti. Dan apa yang terjadi? Ketika penggalian arkeologi atau biblical arkeologi ini menemukan sesuatu yang justru malah menguatkan bahwa 82 kesalahan itu ternyata 100% akurat. Jadi malu-maluin ya, kira-kira begitu. Nah, ada juga satu temuan yang penting dalam arkeologi ya, khususnya mengenai masyarakat kuno. Kita bikin tahun yang paling panjang ya, paling lama ya,
2500 sebelum Masehi. Ini masyarakat apa ini atau bangsa apa ini? Bangsa Sumerian. Ya. Jadi dibuatlah penggalian di sana, lalu dilanjutkan cukup lama itu, dan ternyata ditemukanlah sebuah temuan informasi yang kaya dan menguatkan bahwa isi Alkitab tentang kebudayaan Mesopotamia itu sudah sangat tinggi. Orang nggak percaya kan? Kan orang berbicara tentang evolusi. Makin lama orang itu makin yang sempurna. Jadi dari bangsa seperti kera ya, makin lama makin naik begini. Oh tidak, Alkitab ceritakan ada satu peradaban yang tinggi bahkan. Jadi sebenarnya Alkitab sedang menceritakan kita bukan merangkak naik, bukan, tapi dari sempurna turun karena degradasi dosa, lalu naik lagi kan begitu. Nah itu yang terjadi. Jadi pada masyarakat di tahun 2500 itu Mesopotamia itu sudah wow, itu peradabannya sudah tinggi. Jadi dibuktikan. Nah, salah satu temuan yang paling dramatis adalah daftar raja-raja Sumerian yang dicatat sekitar tahun 2100 sebelum Masehi. Dan daftar itu mengkategorikan semua raja ke dalam 2 kategori. Nah, ini yang menarik. Saya suka ini. Ini jadi teringat kita dengan kejadian sebelum pasal 11. Ya. Jadi dikatakan 2 kategori. Jadi ada raja-raja yang memerintah sebelum air bah dan setelah air bah. Dikuatkan air bah. Mungkin yang terakhir ya. Banyak kita mau ceritakan sebenarnya, tapi yang penting-penting aja. Yang keempat, contohnya di Kapernaum. Saya belum pernah ke Israel, tapi saya sangat bersyukur karena teman-teman saya berbaik hati. Mereka bisa kirim foto-foto ke saya kan begitu. Waktu itu saya memang diminta untuk memenuhi satu mata kuliah saya, Biblical Land namanya, Biblical Land, untuk pergi ke sana. Tapi kemudian ya karena masalah dana dan segala macam, akhirnya I stay here, saya bilang kan. Jadi mereka kemudian ya bagi-bagi foto ya, dan terima kasih. Dan saya belajar dari mereka. Bahkan saya jadi lebih banyak belajar daripada cerita mereka ya, daripada mereka sendiri, karena ya begitulah ya. Saya juga pandu dengan buku. Nah begini, di Kapernaum, menurut teman-teman itu, kita masih bisa melihat sinagog, di mana Yesus menyembuhkan orang sakit. Nggak perlu di arkeologi, itu udah ada di situ. Nah di Yerusalem kita dapat mengunjungi kolam Bethesda, di mana Yesus menyembuhkan orang lumpuh, dan kolam Siloam, di mana Yesus menyembuhkan orang buta. Di Efesus kita dapat memasuki amphitheater yang dicatat dalam Kisah 19. Salah seorang teman saya lupa dari mana, tapi kemudian dia dikonfirmasi sama sahabat saya juga dari Jerman, mengatakan bahwa ada di situ kuil Diana ya. Luar biasa, dikasih tahu bagaimana semuanya, luar biasa. Nah masih banyak juga kita mau ceritakan tentang contohnya Petra ya, ada satu desa di sana ya, bersyukur sekali ada orang bisa sampai ke sana dan mereka bisa, bukan ada satu di tempat di sana yang ada masyarakat Yahudi asli, bagaimana mereka hidup ada di sana. Jadi selain arkeologi, bukti-bukti yang ada sekarang yang bisa dilihat dengan mata sendiri itu membuktikan bahwa cerita Alkitab itu benar. Tapi ada orang belum mendapatkan bukti, sudah mengatakan atau mendiskreditkan Alkitab. Nah itu yang jadi masalah ya. Ya sayangnya ya pengajaran-pengajaran begini jarang orang mau dengar kan begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta. Dan satu pertanyaan lagi, dan kalau Pendeta perhatikan pertanyaan ini sebenarnya banyak ditanyakan di dalam level orang-orang awam yang bertanya terhadap tuduhan-tuduhan. Contohnya adalah dalam diskusi antar kepercayaan atau interfaith. Ada yang memasalahkan masalah begitu banyaknya terjemahan versi bahasa Inggris. Nah yang pertanyaannya, apakah ini adalah sebuah kekayaan atau justru kelemahan? Apakah ini bukti bahwa tidak ada kesatuan di dalam penerjemahan kitab suci? Bagaimana tanggapan Pendeta dengan begitu banyaknya versi kitab suci di dalam bahasa Inggris? Oke, but please don't be offended ya, jangan ada yang apa. Kalau saudara-saudara yang sedang mendengar diskusi ini, mari berdoa sama-sama. Karena kita tidak mau ada yang hilang oleh karena gagal memahami ya. Umatku binasa karena tidak berpengetahuan katanya ya. Atau dalam bahasa lain vision ya. Nah begini, kekristenan yang menggunakan bahasa Inggris faktanya lebih banyak belajar Alkitab daripada kita orang Indonesia. Setuju tidak? Iyalah kan?
ada juga orang Jerman ya. Nah, tapi kita bicara bahasa Inggris dulu sekarang ya. Nah, fakta lainnya adalah bahwa ahli Alkitab dan ahli menerjemah, ya ahli terjemah dari bahasa asli, yaitu Ibrani dan Yunani, tambah Aramik, itu lebih banyak orang yang boleh menggunakan bahasa Inggris daripada kita orang Indonesia. Nah, kita bicara dulu tentang Lembaga Alkitab Indonesia. Jangan lupa, mereka menerbitkan 2 terjemahan yang diakui kan. Satu ITB, Indonesia Terjemahan Baru, dan satu lagi BIS. Bukan BES ya, BIS, Bahasa Indonesia Sehari-Hari. Itu 2 terjemahan. Nah, bagaimana caranya menerjemahkan begini? Itu kan beda. Begini, mengapa bisa demikiannya? Kan orang berpikir, kenapa nggak satu terjemahan saja ya? Karena begini, pekerjaan penerjemahan ini tidak mudah, saudara. Saya nggak tahu berapa banyak dari antara pemirsa, sahabat-sahabat pelajar Alkitab yang pernah menerjemahkan. Saya kira perlu dulu ya, bagi yang belum pernah menerjemahkan, tolong dulu, bikin dulu menerjemahkan. Kalau boleh menerjemahkan secara tertulis, bukan menerjemahkan lisan ya. Karena kalau menerjemahkan lisan, kita nggak ingat lagi apa yang kita bilang. Tapi tulisan, jadi ada faktanya. Oke? Nah, begini. Itu tidak mudah. Ya, metode penerjemahan pun berbeda-beda. Ya, apalagi ya di zaman kita saja sudah berbeda-beda ya. Ada yang berusaha membuat terjemahan kata per kata. Ya, seperti model saya begitu. Menerjemahkan kata per kata. Yang jadi masalah adalah ketika orang membacanya, mereka juga jadi kurang nyaman dalam membaca. Karena apa? Karena gaya orang berbicara di sini dengan di sini berbeda. Pakai bahasa ini dengan bahasa ini berbeda. Ada apa namanya? Ada dalam bahasa dangdut ya, ada cengklok-cengkloknya berbeda, ya. Nah, ada juga orang menerjemahkan secara dinamis. Ada yang parafrase. Ada juga yang menerjemahkannya berdasarkan pemahaman satu golongan dan lain sebagainya. Ada juga menerjemahkan bukan hanya kata itu diterjemahkannya, tapi juga pantunnya. Kan susah kan menerjemahkan syair lagu kan? Karena begini, mungkin saja kita bisa dapat artinya. Misalnya saya bikin dulu contoh, can the world see Jesus in you? Can the world see Jesus in you? Terjemahkanlah itu. Lalu ada pantunnya lagi yang akhirnya juga you misalnya kan. Susah sekali menemukannya kan. Jadi itulah sebabnya mereka kadang-kadang akan bermain sedikit untuk membuat itu jadi bagaimana. Nah, itu bicara tentang menerjemahkan, bukan hanya menerjemahkan katanya, tapi menerjemahkan juga sajaknya, menerjemahkan kiasmusnya, menerjemahkan patternnya. Bayangkan. Menerjemahkan flow-nya. Oke, contoh yang lain. Mazmur, ada satu mazmur, jadi ada beberapa mazmur itu yang alfabetik. Ya. Nah, coba terjemahkan itu alfabet. Atau contohnya saja ratapan supaya lebih gampang, ya 5 pasal. Itu alfabetik, kecuali pasal 5. Ya, itu agak berbeda aturan mainnya. Alfabet. Jadi 22 alfabet orang Ibrani itu dibikin seperti begitu. Jadi A dimulai. Contohnya kita pakai alfabet kita ya. Garis pertama disebut A. Apa itu? Sungguh menderitanya engkau, oh Yerusalem. Baris kedua. Nggak boleh sembarang terjemahkan, harus B. Bagaimana mungkin engkau begini? Lalu C, ini paling susah cari C. Cinta Tuhan sang begitu-begitu. Bagaimana menerjemahkan itu? Ya kan? Oke, mungkin kata-katanya dapat, kata per kata. Tapi flow pattern-nya itu tidak dapat. Jadi, seperti misalnya King James berusaha begitu. Ya. Itulah sebabnya terjemahan dia berbeda dengan yang lain. Jadi dengan demikian kita bisa dapatkan bahwa penterjemahan ini sulit. Ada orang berusaha mendekatkan diri kepada model seperti ini. Atau bahkan kata ini sendiri punya arti beda, macam-macam. Ya. Artinya begini atau artinya begini. Nah, mereka berusaha menyesuaikan diri. Sambil mereka juga membanding-bandingkan. Kalau ini terjemahannya bagaimana? Kalau ini terjemahannya bagaimana? Oke. Kelihatannya ini terjemahannya. Ya. Tapi ingat, seperti apapun itu kan minor perbedaannya. Ya. Bukan satu yang signifikan. Dan lagi pula, setiap terjemahan itu, message-nya itu pasti. Ya, kecuali kita, pastinya gini, pasti membawa kepada keselamatan. Tapi kalau soal meng-scrutinize, itu beda cerita. Ya. Kalau kita mau artinya deeper ya, ini seharusnya diterjemahkan seperti apa contohnya. Ya secara jujur kita akui bahwa ada perbedaan.
Maka itulah gunanya ada pendeta-pendeta yang belajar Alkitab. Sehingga dia bisa terangkan apa maksudnya kata itu. Apa maksudnya kalimat ini. Apa maksudnya frasa ini. Dengan terjemahan ini, dengan terjemahan ini. Lalu kita akan mendapatkan kekayaan. Bahkan begini, jadi gini, nggak usah diterjemahkan pun kadang-kadang satu kata, kita nggak ngerti apa maksudnya kan. Ya. Itu bayangkan, apalagi terjemahan. Jadi tolong artinya jangan gara-gara terjemahan lalu kemudian kita membuat keselamatan kita menjadi uncertain, menjadi tidak pasti. Padahal pesan itu pasti. Kira-kira demikian. Baik, terima kasih Pendeta. Dan sungguh sangat menarik diskusi dan pendalaman kita malam hari ini. Dan saya percaya kita semua sangat terberkati lewat program ini. Namun memang karena waktu kita yang terbatas, maka kita tiba pada rangkuman pembahasan sebagai kesimpulan dan mungkin juga adalah sebagai closing statement. Kira-kira apa yang ingin Pendeta sampaikan kepada pemirsa di rumah sehubungan dengan keterandalan atau reliability of the scripture, bahwa kitab yang ada di tangan kita ini benar-benar bisa diandalkan sebagai firman Allah yang hidup. Disilakan kepada Pendeta Pak Pahan. Ini menarik ya. Apa yang membuat kita yakin bahwa ini adalah firman Allah? Begini, nubuatannya itu loh. Dia bisa meramalkan sesuatu sebelum terjadi, bahkan jauh sebelum terjadi. Kita ambil contoh paling gampang, Daniel pasal 2 dengan counterpartnya di Daniel pasal 7. Bahkan nama bangsa itu pun belum ada, belum lahir. Itu sudah bisa dinubuatkan. Itulah sebabnya kita punya flow ya. Setelah Babylon, kita punya dua kerajaan, Media Persia, di mana Persia lebih unggul, tapi lebih besar Media. Lalu setelah itu Yunani atau Greece. Setelah itu kemudian masuk Romawi yang kuno. Itu kan that's impossible ya. Orang jenius pun tidak akan bisa tahu itu kan. Bagaimana dia bisa sebutkan itu? Jadi kita sedang berada pada generasi setelah kerajaan Romawi. Yaitu di kaki-kaki. Kan begitu. Itu tentang nubuatan. Jadi nubuatannya itu membuktikan bahwa ada mastermind yang sangat jenius, yang maha tahu, yang membuat itu dituliskan. Pengarang Alkitab kan cuma satu. Penulisnya banyak. Pengarangnya siapa? Alkitab. Jadi it must be divine yang sampaikan itu. Kemudian yang lain. Bagaimana kuasa mentransformasi hidup itu. Tadi saya senang sekali ketika ini dibuka dengan satu bacaan Alkitab dari 2 Timotius 3:16. Ya, tulisan itu coba perhatikan. Kalau dibaca diimani, coba perhatikan. Mengubah hidup, mentransformasi hidup. Ada begitu banyak orang berubah. Tadinya dia, dalam bahasa yang lain, blangsatan. Ini orangnya kacau balau. Tapi begitu kenal firman Tuhan dan mengimaninya, berubah. Ada karya ilah yang bekerja dalam dirinya. Padahal bapak mamanya dia nggak dengar. Gurunya dia nggak dengar. Siapapun dia nggak dengar. Pendetanya dia nggak dengar. Tapi begitu firman itu dibacanya, dia berubah. Perubahannya dahsyat, 180 derajat. Berubah sama sekali, berubah total. Itu apa itu? Itu buktinya bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Yang lain, paduannya. Ada 40 lebih penulis. Dalam rentang waktu 1.500 tahun, katakanlah begitu. Beda zaman. Namun saudaraku, coba perhatikan. Kesatu paduannya luar biasa. Nggak usah jauh-jauh. Gospel ada 4. Untuk Injil saja ada 4. Coba perhatikan. Ya walaupun mereka seperti membaca itu seperti different angle ya. Mereka menulis secara different angle. Tapi satu dia. Nah contohnya saja kita bikin Efesian lah. Setelah saya cerita begini, kalau ada saudara-saudara yang duduk bersampingan dengan sahabat, katakanlah ada 4 orang sambil mendengar. Nah coba saudara tuliskan mengenai apa itu kanon. Tuliskan, masing-masing bikin tulis saja begitu. Nah sekarang bandingkan nanti. Itu pasti berbeda dalam soal penggunaan istilah. Ya kan? Berbeda dalam apa? Tapi saudaraku, gospel, khususnya synoptic gospel, yang 3 gospel pertama, Matius, Markus, Lukas, saudara lihat sinkronisasinya luar biasa. Itu sebabnya disebut dengan sinoptik. Dilihat dari satu sudut yang sama.
Luar biasa. Itu bagaimana bisa? Saling nyontek? Enggak, mereka nggak nyontek. Orang mereka di mana-mana, ini satu di sana, ini satu di sana, ya. Dan beda juga zamannya waktu menulis. Tapi mereka bisa, wow, sinkron kesatu paduannya. Barangkali itu saya mau sampaikan, bahwa kita yakin bahwa ini terjemahannya, bahwa kitab ini atau terjemahan kitab ini adalah sarana Tuhan dalam menginformasikan ada cara bagaimana kita selamat. Jangan oleh karena hal-hal kecil, hanya hal-hal kecil sebutir pasir, perbedaan-perbedaan, lalu kita ragu-ragu untuk terima Yesus yang sudah tawarkan keselamatan bagi kita dari sejak zaman purbakala. Sayang sekali. Tuhan sudah bayar, Dia traktirin kita agar kita selamat. Mari terima. Jangan ragukan firman-Nya. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih pendeta sudah menuntun dalam diskusi dan juga memberikan manfaat rohani dari diskusi kita pada saat ini. Bolehkah kita tutup di dalam doa? Doakan diskusi pemirsa yang telah menyaksikan tayangan ini. Disilakan. Ya, mari. Saya ajak kita semuanya untuk merendahkan diri, kita berdoa. Bapa di sorga, Alkitab adalah special revelation. Engkau tuliskan ya Bapa, melalui tangan-tangan agen manusia, untuk bisa menerangkan kepada kami bagaimana kerinduan-Mu ya Bapa untuk menyelamatkan kami. Namun sering kami terbentur kepada kedegilan kami untuk tidak mempercayai firman Tuhan yang tertulis ini. Atau barangkali terbabit karena informasi-informasi di sekitar kami yang mempengaruhi kami untuk meragukan firman-Mu. Pada malam ini ya Bapa bermohon, Engkau berkarya dalam hati kami masing-masing. Lawatlah kami ya Bapa, buat kami yakin. Karena Alkitab satu-satunya penuntun yang Kau berkati, yang ada di tangan kami masing-masing, yang boleh membawa kami langkah demi langkah pada jalan keselamatan sampai kami tiba kepada kehidupan kekal. Engkau dipermuliakan dan kami akan berbahagia selamanya. Jika ada dari antara kami yang masih ragu-ragu ya Bapa, hanya kepada Engkau kami bermohon. Kiranya Roh Kudus boleh menuntun langkah demi langkah, sehingga kami akan membentuk satu barisan orang percaya yang setia, apapun risikonya. Karena Bapa di sorga dan Tuhan kami Yesus Kristus telah banyak berbuat bagi kami, agar kami boleh diselamatkan. Izinkan kami ya Bapa untuk tidak menganggap sepi panggilan-Mu pada malam hari ini, untuk mempercayai Alkitab sebagai firman Allah yang hidup. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk pembahasan firman Tuhan pada malam hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Pendeta Leroy Pakpahan, yang sudah membagikan berkat rohani melalui diskusi kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati pendeta dan keluarga di dalam pelayanan di Jakarta. Terima kasih sekali lagi sudah berbagi waktu dan pandangan dengan kita semua. Terima kasih juga kepada pemirsa di rumah yang tetap setia bersama dengan kami sampai saat ini. Dan jika Anda rindu untuk didoakan ataupun konsultasi, kami siap melayani Anda. Silakan menghubungi kami di nomor yang tertera pada layar Anda. Dan jika Anda telah diberkati lewat pelayanan media ini, berkenan kiranya saudara untuk like, follow, atau subscribe akun media sosial kami dan bagikan link tayangan ini kepada orang-orang yang terkasih. Dan pemirsa di rumah, demikianlah perjumpaan kita pada malam hari ini. Kita akan jumpa kembali pada episode yang mendatang. Saya Pendeta Edward Taliwongso dan kru yang bertugas undur diri. Shalom, selamat malam.